warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku kelas 6? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini, kita akan membahas materi yang berkaitan dengan lingkaran, di mana kita tahu bahwa lingkaran itu merupakan salah satu bentuk dari bangun datar. Mau tahu tentang apa itu lingkaran dan bagaimana rumus untuk menghitung lingkaran? Simak video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa catat materi penting di buku tulis matematika kalian. Terima kasih, selamat dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu mendapatkan kesehatan dan selalu diberikan kenikmatan oleh Tuhan. Amin ya robbal alamin. Untuk pelajaran matematika hari ini, kita akan mempelajari pelajaran 2 tentang lingkaran. Dimana kita tahu ya, lingkaran itu merupakan salah satu bentuk dari bangun datar. Nah, sebelum kita belajar tentang lingkaran, kita mau eksplorasi dulu tentang matematika yang materi sebelumnya. Di pelajaran pertama, kita belajar mengenai bilangan bulat, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian kita masuk ke pecahan, bagaimana kita mengubah pecahan itu menjadi pecahan biasa jadi pecahan campuran dan sebaliknya, pecahan biasa ke persen dan seterusnya, sampai kita mau masuk ke pelajaran yang kedua. Nah, insya Allah rencananya Bikti akan mengadakan ulangan khusus untuk matematika. Insya Allah minggu ini soal masih Bikti buat. Sambil menunggu itu kita lanjut untuk pelajaran yang tentang lingkaran. Nah, di sini di buku paket kalian halaman 46 itu ada salah satu eksplorasi matematika, di mana di sana keterangannya adalah Risma mempunyai kartu bilangan negatif 1360. Bantulah Risma menemukan operasi hitung yang menghasilkan nilai negatif 1360. Nah, ini kan ada 3 jalan. Ya kan, ini si Risma mau menemukan angka yang diminta itu adalah negatif 1360. Nah, dari 3 jalan ini manakah yang menghasilkan angka tersebut? Nah, kita coba untuk cari. Kalau ini kita mengerjakannya misalkan dari yang A. Nah, di sini kan ada pembagian, kemudian kurang, kemudian ini kali. Kita tetap tulis 6420, kemudian dibagi hasil dari pengurangan 535 dikurangi 28. Itu hasilnya ini ya. 507 dikali 49. Nah, ini kalau dibagi ini hasilnya koma, dan sepertinya bukan karena yang diminta tidak ada koma-komanan. Kita lanjut untuk yang kedua. Nah, untuk yang kedua ini di sini sudah ada keterangannya 6420. Sebenarnya semuanya angkanya sama kalau kita perhatikan ya kan. Hanya saja ada tanda kurung, ada tidak. Nah, itu ternyata berpengaruh anak-anak. Jadi, kita harus memperhatikan rule yang sudah kita pelajari di awal pelajaran. Nah, kita tuliskan di sini misalkan yang B ya. 6420 dibagi 535 dikurangi 28 dikali 49. Nah, operasi hitung ini kan harus kita cari yang kedudukannya paling tinggi. Nah, sekarang kita bagi dulu. Ini hasilnya 6420 dibagi 5, 3, 5, 2, 1, 12 ya. 12, terus ini tetap minnya tetap 28 dikali 9. 2, 7, 3, 1. 12 dikurangi 1372. Di sini positif, di sini negatif. Kalau seperti ini kan berarti lebih banyak negatifnya kan? Kalau lebih negatifnya berarti kan di sini otomatis negatif. Negatif berapa? Ini dikurangi ini. Negatif 1360. Sama tidak yang diminta? Oke, berarti ini jawabannya yang B. Nah, itu tadi sedikit mereview tentang bilangan bulat. Dan sekarang Bukti akan menjelaskan ke pelajaran kedua, yaitu tentang lingkaran. Oke, kita masuk ke materi lingkaran. Jadi,
Untuk pelajaran 2 ini, setelah kalian mempelajari materi tentang lingkaran, nanti diharapkan kalian akan mengetahui unsur-unsur lingkaran, kemudian mengetahui hubungan jari-jari dan diameter lingkaran, memahami pi sebagai perbandingan keliling dan diameter lingkaran, memahami rumus keliling dan luas lingkaran, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari tentu lingkaran itu banyak sekali kita temukan di jam. Contoh bentuknya ya, ada di jam dinding, kemudian roda di sepeda, sepeda kalian itu semuanya berbentuk lingkaran. Nah, di sini sudah disiapkan materinya. Untuk lingkaran, kita ada 2 hal pokok yang perlu kita pelajari. Yang pertama tentang unsur, kemudian keliling dan luas. Nah, biasanya dalam soal USBN itu kita akan disuruh mencari keliling luas, kemudian luas permukaan. Nah, itu akan berjenjang. Nah, kita akan belajar dulu yang ringan dulu, yang tentang keliling dan luas. Tapi sebelum kita mengetahui apa tuh keliling dan luas itu seperti apa, lebih baiknya jika kita mempelajari tentang unsur-unsur lingkaran itu. Nah, ada 5 unsur. Yang pertama tali busur, apotema, busur lingkaran, kemudian tembereng, dan juring. Nah, kita akan coba nanti kupas satu persatu. Nah, kemudian untuk keliling dan luas lingkaran. Untuk keliling itu ada rumusnya. Jadi kalau keliling itu yang mana toh, Bu? Keliling itu seperti ini. Nah, hanya yang bagian luar. Jadi bagian yang ada garisnya seperti ini dari suatu titik sampai titik berikutnya sampai membentuk lingkaran seperti itu adalah keliling dari lingkaran. Nah, kalau perbedaannya dengan luas, kalau luas itu yang ada di dalamnya. Oke, luas itu yang ada di dalamnya, yang ada di dalam keliling tersebut. Jadi kalau lingkaran itu ibaratnya di luar seperti ini, ya. Tapi kalau luas itu yang ada di dalamnya. Contoh kalau di dalam misalkan di sini begitu contohkan ya, misal di sini persegi kan sisinya sama. Kelilingnya itu yang garis-garis ini. Kemudian kalau luasnya yang isinya, yang dalamnya. Nah, lingkaran juga seperti itu. Oke, kemudian untuk luas ini tadi ya, kalau untuk yang keliling rumusnya adalah keliling 2 pi r atau pi kali d. Nah, nanti boleh dijelaskan. Kemudian sekarang luasnya itu adalah pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Tapi lebih rekomendasikan kalian pakai rumus yang ini karena ini lebih mudah dibandingkan yang ini. Terbiasa yang ini maksudnya, bukan berarti ini sulit. Semuanya sama saja tapi biasanya akan lebih cepat menggunakan rumus yang ini. Oke. Nah, di sini Bekti sudah menggambarkan contoh lingkaran, hanya contoh, mohon maaf jika masih banyak kekurangan, mungkin kurang rapi. Nah, kalau diameter, perbedaannya sekarang kan yang menjadi pertanyaan adalah apa itu jari-jari, apa itu diameter. Nah, jari-jari, oke, dari diameter dulu. Diameter itu adalah garis tengah lingkaran. Nah, yang garis hijau ini sampai sini, di garis seperti ini itu adalah diameter. Mau dari sini sampai sini juga bisa. Ini juga bisa. Ini juga diameter. Mau dari sini sampai sini juga bisa. Ini ke sini juga bisa. Itu dia meter, garis tengah. Sementara kalau jari-jari itu setengahnya diameter. Sehingga bisa kita simpulkan jika diameter itu adalah 2 kali R. Atau kalau R itu adalah setengahnya dari diameter. Nah, seperti itu. Jadi, kalau diameter itu dari sini sampai dengan sini, kalau jari-jari itu separuhnya. Nah, ini. Jadi contoh misal ya, diameternya tuh 14 misal, ya kan? Diameter 14, berarti jari-jarinya berapa? 7. Di sini 7, di sini tuh 7 sehingga diameternya 14. Tidak ada kesulitan kan? Oke. Nah, di sini tuh Bekti jelaskan menerangkan di sini, menuliskan di sini. Pi itu sama saja 3,14 atau 22/7. Nah, nanti Bekti kasih trik dan tipsnya bagaimana kita menggunakannya. Kalau di soal besok kalian menemukan soal USBN atau soal tryout, soal-soal UAS, kemudian yang lainnya, kalau kalian menemukan itu ada koma-komanya, misalkan jari-jarinya tuh koma-komaan atau puluhan ya, misalkan 10, 100, itu kalian enak pakai yang 3,14. Tapi kalau
angkanya itu misalkan 14, 7, 21, 28, 154 dan seterusnya, itu kalian enak menggunakan yang 22/7. Biasanya ini akan lebih direkomendasikan yang 22/7. Bisa memungkinkan juga dalam soal itu sudah ditentukan sendiri, disuruh menggunakan yang pi 3,14 atau yang 22/7. Nah gitu. Sekarang kita coba untuk masuk untuk bagaimana kita membedakan dari unsur-unsur lingkaran. Oke. Nah, ini ya, untuk unsur-unsur lingkaran kalian bisa membaca materi halaman 50 sampai dengan 51. Di sana dijelaskan tentang tali busur, apotema, kemudian busur lingkaran, tembereng, dan juring. Nah, sedikit dari review Bu Yukti ya. Jadi tali busur itu adalah suatu garis lurus atau ruas garis yang menghubungkan sembarang dua buah titik pada lingkaran. Jadi misalkan ini P dan Q ya, P dan Q itu merupakan tali busur. Ini sampai sini juga tali busur. A, B itu tali busur bukan Bu? Bukan. Kalau A dan B itu merupakan diameter lingkaran yang ada di gambar 2.7. Sekarang kalau apotema. Oke, misalkan kalian masih bingung nih ya, tali busur bisa tidak ini sampai di sini? Bisa. Ini ke sini bisa. Asalkan bukan di tengah. Kalau di tengah itu namanya nanti sudah diameter. Oke, sekarang kita lihat ke apotema. Apotema lingkaran adalah suatu garis tegak lurus dari titik pusat lingkaran ke sembarang tali busur di lingkaran tersebut. Nah, contohnya pada gambar 2.8 ini. OC. OC itu ini, OC merupakan apotema lingkaran ke tali busur PQ. Nah, kalau tadi semisal ya, ini kan ditarik ke sini, ini diameter kan? Kemudian P dan Q itu adalah tali busur. Nah, O ke C ini adalah apotemanya. Tegak lurus. Nah, kunci keywordnya atau kuncinya adalah kalau apotema itu suatu garis tegak lurus dari titik pusat lingkaran ke sembarang tali. Dalam tali busur ya. Kemudian busur lingkaran. Di poin 3 halaman 51 di situ sudah ada keterangan, bahkan sudah ada gambarnya di 2.9 busur minor dan busur mayor. Nah, di situ sudah dijelaskan busur mayor itu yang ada di sebelah sini, di sini busur minor. P dan Q di sana itu merupakan apa? Tali busur. Tali busur P dan Q. Ini bukan, kalau diameter berarti sini ya, sini nanti. Tali busurnya P dan Q. Nah, busur minor itu yang paling dekat, yang pendek, Kemudian mayor itu kapasitasnya lebih panjang, lebih besar, lebih luas, lebih jauh dari si P dan Q yang merupakan busur lingkaran. Kemudian yang selanjutnya, tembereng. Oke, tembereng lingkaran adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur. Kita lihat, P dan Q itu kan tali busur nih. P dan Q itu kan tali busur. Kemudian, tali busur ini membagi daerah lingkaran menjadi dua bagian, antara ini dengan ini. Nah, luas area atau daerah itu dikategorikan minor dan mayor lagi. Kalau ini tadi hanya luarnya, ini yang busur lingkaran tadi hanya luarnya, kalau ini tembereng itu adalah isinya atau dalamnya, daerahnya. Jadi P dan Q itu kan membagi, kalau digambarkan ini kan seolah-olah sendiri terpotong, ini ke sana, ini ke sini. Nah, ini yang tembereng minor itu yang kecil, yang mikro. Sementara kalau tembereng mayor itu yang makro, yang besar, yang banyak, lebih luas dibandingkan daerah yang tembereng minor. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang juring. Juring lingkaran adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Nah, kita lihat dulu. Pada gambar 2.11, OP, ini O dan P,
Kemudian OHI merupakan jari-jari lingkaran. Apa iya toh Bu? Iya. Karena OP ini kan separuhnya dari diameter. Ini ke sini juga diameter, jari-jarinya. Nah, sehingga HI OP merupakan juring minor. Sedangkan OP R Hi itu juring minor, jadi juring mayor, jadi lebih luas dibandingkan yang juring minor. Nah, gitu anak-anak untuk sedikit penjelasan tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, kita coba untuk masuk ke keliling. Kalian nanti baca-baca materinya sampai dengan halaman 50. Oke, sampai di keliling dulu ya. Kalian baca dari unsur lingkaran ini. Kemudian kalian ringkas, apa itu tali busur, apa itu apotema, kemudian busur lingkaran, tembereng, juring, di buku tulis matematika kalian. Oke, untuk saat ini Bekti belum mau masuk ke keliling. Kalian pahami dulu bagaimana unsur-unsur lingkaran mulai dari tali busur sampai dengan juring tadi. Oke, untuk pelajaran matematika hari ini Bekti cukupkan sekian. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang keliling dan luas lingkaran. Oke, selamat dan semangat dalam belajar, jaga kesehatan selalu. Semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan, kebaikan, perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.